warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu yang mana pada dua hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat umur, kesempatan untuk berhadir di Masjid Jami' Muslimin Muslimin dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Salawat dan salam yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Bapak, Ibu, saudara yang rahmatullah, di dalam sholat kita akan kembali mengikuti kajian soal hidayah kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah kembali pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah dan insyaallah masih akan melanjutkan dan kajian kita berkaitan dengan zakah. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kajian yang lalu sampai kita pada ayat ataupun dalil yang dijadikan oleh ulama tentang wajibnya zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah olehmu salat dan tunaikanlah zakat. Begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khams. Islam terdiri dari 5. Satu di antara 5 yang kita kenal adalah ita'uz zakah, perintah untuk mengeluarkan zakat. Maka oleh karenanya kata ulama, fayakun ja'ilu fardiyatiha illa idza kana qarubat ahli bil Islam aw nasha'a ba'idan anil ulama kama marra fi awali kitabil shalah. Orang yang menafikan akan kewajiban zakat ini maka hukumnya kata ulama kafir. Artinya tidak mau mengeluarkan, tidak mau melaksanakan dan mengiktikadkan bahwa zakat itu tidak wajib, maka hukumnya kafir. Wa yuqatilu mani'uha kama fa'ala Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mereka yang enggan tidak mau mengeluarkan zakat, Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Jadi diperangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sebab orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat atau yang menyatakan zakat itu tidak wajib, ini tidak hanya suatu bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah, akan tetapi juga memberi peluang kepada yang lain
untuk ikut melakukan hal yang tidak dibenarkan dan yang menantang hukum-hukum Allah. Maka oleh karenanya Sayyidina Abu Bakar memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Itu ijtihad beliau diperangi. Karena ini bakal berdampak kepada yang lain. Yang lain akan ikut melakukan hal yang sama kalau hal itu dibiarkan. Karena bentuknya namanya zakat berkaitan dengan amwal, sedikit sulit untuk kita laksanakan dan terapkan. Banyak orang yang mampu dan bisa untuk mengerjakan sholat, puasa, tapi ketika giliran zakat berat betul untuk melaksanakannya. Maka dalam hadis yang pernah kita kaji, as-sadaqatu burhan, kata Rasulullah. Sedekah itu burhan. Burhan itu pedoman atau pelita yang tidak semua orang bisa untuk melakukan, untuk mengerjakan, illa kecuali orang yang memang kuat imannya, tidak diragukan akan keimanannya kepada Allah. Maka disebutkan as-sadaqatu burhan. Kalau salat yang berkaitan dengan ibadah semata banyak yang bisa melakukan. Berkaitan dengan puasa pun juga bisa untuk dikerjakan. Tapi ketika urusan zakat, itu sudah berat untuk kita laksanakan. Gak usah jauh-jauh, dalam keseharian kita saja, ibu-ibu kalau ke swalayan bawa duit 100.000 banyakkah sedikit? Tuh, ke swalayan, tulat ke swalayan bawa duit 100.000, yang 100 tuh banyakkah sedikit? Sedikit. Tapi coba bawa ke masjid ada kotak infak, masukkan 100.000. Terasa banyakkah sedikit? Banyak kalau. Coba. Giliran ke masjid 100.000 itu banyak benar. Tapi giliran dibawa ke swalayan 100.000 itu tidak ada apa-apanya. Bawa ke rumah makan 100.000 tidak ada apa-apanya. Tapi giliran masuk ke kotak amal, masuk ke kotak infak, berat betul hati ini untuk mengeluarkannya. Macam-macam bisikan, masih banyak kebutuhan. Jangan dahulu masukkan ke kotak infak. Ini lepas sembahyang subuh kita hendak bermakanan. Sarapan di Johor, sarapan di jamaah Masjid Trimas biasanya di Maklong biasanya. Mana Pak Imam? Biasanya di Maklong karena ketemu. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kefakiran. Maka syaitan membisikkan jangan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyerukan kita untuk melakukan kejahatan. Berat kalau masalah duit itu. Makanya disebutkan wasadaqatu burhan. Dengan orang mampu dan bisa menyedekahkan hartanya, itu tanda dalil ala sidqi imani, kejujuran dan kebenaran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka oleh karenanya wa haddadallahu taala al-bakhil biha fi surah Al-Imran. Allah memberikan ancaman kepada mereka yang enggan untuk melakukannya, enggan untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ. Jangan kalian kira, kata Allah, apa yang kalian pelitkan itu, yang kalian simpan, yang kalian sembunyikan, artinya tidak dikeluarkan zakatnya, huwa khairal lahum, itu lebih baik untuk mereka. Bisa membuat mereka sugih, bisa membuat mereka kaya. Tidak, jangan kira yang seperti itu, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum, sungguh yang demikian itu keburukan baginya,
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat Allah akan kalungkan. Kata ulama sayutawwaquna itu tidak ubah seperti halnya dikalungkan di lehernya kelak pada yaumal qiyamah harta yang ia pelitkan, harta yang tidak ia keluarkan zakatnya dari api neraka. Jadi bukan berarti kebaikan untuknya yang merasa kada hendak mengeluarkan zakat menganggap semakin sugih nantinya, semakin kaya dan semakin banyak hartanya. Jangan dikira kata Allah yang sedemikian itu. Kelak pada yaumul qiyamah yang akan ia dapatkan apa yang ia pelitkan, apa yang ia tidak keluarkan zakat, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumul qiyamah. Itu akan dikalungkan di lehernya dari api neraka. Jadi kalau kita memang berisi umpama nih rokok 4, hasilnya satu ruko umpamanya berapa? 40 juta umpama. Sewanya kali 4 berarti 160 juta. Itu hasilnya. Yang dizakati itu hasilnya. 160 juta umpama itu kan sudah sampai nisabnya dalam hitungan 85 gram emas. Tapi kada hendak mengeluarkan zakatnya. Tuh ruko 4 tuh dikalongakan gitu. Jangankan ke-4 ruko yang dikalongakan satu ruko aja kayak apa kita membawa, kalau kita bayangkan dikalongakan kemudian paham kita bagaimana beratnya tuh kawa kada kita untuk memenahan atau menggantungkan ruko itu di leher kita. Maka kelak pada yaumul qiyamah bukan lagi ruko tapi api neraka. Kita bisa bayangkan yang seperti itu. Maka jangan menganggap yang penting kita bisa menikmati, tidak. Allah berikan haddadallah. Artinya Allah berikan ancaman kepada mereka secara khusus yang enggan untuk mengeluarkan zakat ini. Baik. Wa furudat fi sanati tsaniyah, diwajibkan zakat ini pada tahun kedua daripada hijrah ba'da fardhi zakatul fitri, sesudah zakat fitrah. Dan ini juga kita sudah sampaikan pada kajian yang lalu bahwa kewajiban zakat ini terlebih dahulu Allah wajibkan zakat fitrah. Setelah Allah wajibkan kita untuk berpuasa, ayat yang Allah turunkan di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahun kedua hijrah di bulan Sya'ban turun ayat itu. Kewajibannya kapan? Di bulan Ramadan. Ayat perintah puasa kapan? Di bulan Sya'ban. Ingat patokannya bulan Qamariyah. Jangan bulan Masehi. Ini kadang kita bulan Masehi kada patokan Qamariyah. Apa aja setiap ibadah yang kita lakukan itu mesti patokannya bulan Qamariyah. Kadang kita kebila puasa Ramadan bulan Aprilnya kada kawa. Karena bisa jadi tahun ini puasa Ramadan di bulan April, tahun depan bisa jadi di bulan Mei. Kada tetap, kada tentu. Tapi kalau bulan Qamariyah itu jelas sudah kada akan berubah. Kabila aja 1 Syawal, jelaslah 1 Syawal sudah. Kada akan berubah hari raya itu tetap 1 Syawal. Kada akan berubah orang wukuf di Padang Arafah tetap 9 Dzulhijjah, yang walaupun mungkin penetapannya yang di situ ulama berbeda. Maka oleh karenanya kata ulama kewajiban puasa Allah turunkan ayatnya di bulan Sya'ban. Sementara perintah itu wajib atas kita di bulan Ramadan. Kita pernah sampaikan pada kajian sebelumnya. Apa hikmah di balik itu? Listi'dad. Untuk kita mempersiapkan diri. Turun ayat wajib puasa di bulan Sya'ban. Pelaksanaannya di bulan Ramadan. Kurang lebih ada 1 bulan. Untuk kita mempersiapkan diri dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Itu perlu persiapan.
persiapan ilmunya. Karena puasa kan tidak setiap hari yang Allah wajibkan, hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Kadang banyak lupanya. Beda dengan sholat setiap hari 5 kali dalam sehari semalam, hafal sudah kita. Termasuk zakat ini tidak setiap hari kita keluarkan, maka banyak kadang kita yang buta terhadap perintah zakat. Ada banyak paham kita, maka kita coba untuk menelaah dan mengkajinya. Biar bertambah ilmu kita tentang perintah zakat ini, sehingga kewajiban ini bisa terlaksana dengan sempurna. Ada persiapan. Nah, ketika Allah perintahkan kita melaksanakan puasa itu di bulan Ramadan, lalu Allah wajibkan. Kata kapan? Tahun kedua itu juga perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu di akhir Ramadan. Innallaha farada 'alaikum zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan bil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Sedekah di situ adalah yang dimaksudkan shadaqatun maqbulah, zakat fitrah itu tadi. Karena kalimat sedekah bisa bermakna wajib yaitu zakat, bisa bermakna sunnah berarti selain zakat. Apa hikmahnya? Kemarin kita sudah sampaikan. Karena biar supaya kita mengeluarkan zakat itu kadang pas-pasan sesuai dengan yang diwajibkan. Kalau bisa lebihkan, karena sedekah tidak ada batasannya. Kalau zakat ada batasan, maka di kalimat yang digunakan sedekah biar kita melebihkan daripada yang diwajibkan. Wajib kita zakat fitrah 2,5 kilo, kapan perlu lebihkan marah 3 kilo. Nang wajib kita 2,5%, andai totalnya 25 juta zakat kita, lebihkan 26 juta. Nah, itu dianjurkan. Kurang jangan, lebih silahkan. Baik. Kita lanjut. Kata ulama, wasyurutul 'amah liwujubiha khamsatun. Syarat secara global atas kewajiban zakat ini ada 5. Nih kita lihat apabila memenuhi 5 syarat ini wajib atas kita untuk berzakat. Apa yang 5 itu? Al-Islam, yang pertama muslim dia. Karena orang yang kada beragama Islam kada wajib zakat. Kada masuk dalam kategori orang yang dibebani hukum yang 5 tadi. Tidak berlaku hukum wajib atasnya, sunnah, makruh, haram, dan juga mubah tidak berlaku. Karena dia bukan mukhatab, bukan orang yang dibebani. Kapan ketika orang itu menyatakan muslim ia, beriman ia kepada Allah, yajri alaihi ahkamul Islam. Berlaku hukum Islam padanya. Ketika dia menyatakan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya, artinya menyatakan keislamannya, saat itulah hukum Islam berlaku baginya. Dan haknya sebagai seorang muslim, berhak ia untuk mendapatkan. Jadi kalau belum menyatakan sebagai muslim, belum berlaku hukum Islam. Dan tidak ada hak sebagai seorang muslim. Karena dia bukan orang yang beriman. Tapi kalau dia sudah menyatakan iman, nah itu berlaku sudah. Perintah Allah amun kada dilaksanakannya berdosa. Amun kada dilaksanakan berdosa. Amun ia kerjakan dapat pahala. Tapi amun kada beriman, andai kebaikan yang ia perbuat Allah berikan tapi di dunia. Beda dengan kita yaumul qiyamah akan mendapatkannya. Maka ada hisab mizan. Mizan itu timbangan amal. Karena setiap yang kita lakukan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak beriman, tuh langsung saja sudah khalidina fiha, kekal di dalamnya. Karena setiap yang ia perbuat, setiap kebaikan yang ia lakukan, 0 nilainya di sisi Allah. Yaumul qiyamah dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan balasan dunia. Dan ini pernah kita sampaikan hadisnya. Ujar Rasul, orang yang beriman itu dari kebaikan yang dia lakukan Allah tangguhkan. Tangguhkan balasan yang akan ia dapatkan. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat.
paling 25% saja dia di dunia mendapatkan, 75%-nya nanti di akhirat. Allah tabungkan. Beda dengan orang non-muslim, Allah berikan kontan di dunia. 100% nih ujar Allah. Sehingga nanti pada yaumul qiyamah dia tidak punya apa-apa lagi. Mengutip pendapat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, apa rahasianya? Kenapa Allah tangguhkan pahala yang seharusnya kita dapatkan itu tidak semua di dunia tapi di akhirat? Satu, kata beliau, Allah ingin memberikan balasan itu sifatnya kekal. Kalau di dunia semunyaan nang diberi, itu di dunia kada kekal, hanya sebentar kita bisa mendapatkan dan merasakan nikmat itu. Umur kita kisaran 60 sampai 70, itu yang terbanyak. Andai nikmat yang kita dapatkan lalu kita bisa menikmati, paling kisaran 60 sampai 70 terhentikan. Kenapa? Kita wafat, kada kawa lagi menikmatinya. Itu satu, makanya Allah tangguhkan di dunia nih sedikit, nanti di akhirat kekal selamanya. Kedua, apa rahasianya? Karena nikmat dunia tidak sebanding dengan nikmat akhirat. Kalau di dunia senikmat-nikmatnya dunia, bahkan dilipat gandakan sekian kali lipat, kada akan mampu menandingi nikmat surga yang terendah sekalipun yaumul qiyamah nantinya. Nah itu nang Allah handaki. Maka ujar Allah kaina aja nang 75%-nya. Itu jauh akan lebih baik yang akan engkau dapatkan daripada di dunia. Itu ditangguhkan. Itu disebutkan dalam hadis. Tapi mereka orang kafir sudah di dunia diberikan, di akhirat nol. Maka tidak akan ada istilahnya masuk neraka dahulu, masuk surga kada. Khalidina, itu yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kenapa? Kada ada iman. Imannya kada ada lagi sudah. Maka kekal. Baik. Maka Islam satu syaratnya muslim dia. Maka kalau ada orang kafir kada berzakat, jangan dihirii. Memang iya kada wajib. Yang ia keluarkan sedekah, apakah bernilai? Bernilai, tapi duniawi sifatnya, bukan ukhrawi. Allah berikan balasan kebaikannya semasa di dunianya, tidak di akhiratnya. Kan banyak saja orang non-muslim kadang jiwa sosialnya tinggi. Ikut membantu fakir miskin, ikut membantu anak yatim, ikut membantu orang du'afa dan lain sebagainya. Apa bernilai? Bernilai, Allah berikan balasan atas kebaikan, tapi balasannya duniawi. Ukhrawi tidak. Fala zakata ala kafir. Maka tidak wajib zakat itu terhadap orang-orang kafir. Lalu yang kedua al-hurriyah. Al-hurriyah artinya merdeka. Fala zakata ala raqiq li'annahu la milka lahu. Terhadap seorang budak kada wajib zakat karena budak itu milik dari tuannya. Ini kada ada hak kepemilikan. Semua yang dimiliki oleh budak itu yang empunya adalah tuannya. Maka perbudakan dihapus dalam Islam. Wal milku tam, dan yang ketiga milik penuh. Jangan dizakati harta orang. Anu jah banyak aja harta. Umpamanya nang menghitung duit di bank tuh apa namanya, teller ya. Kan bahasanya teller ya. Saya tidak tahu teller itu memang namanya teller. Hah? Kan banyak menghitung duit terus tuh. Oh, hitung duit, Masya Allah, banyaknya duitnya. Tapi bukan duit ampunnya, duit ampun orang. Nah, yang wajib kita zakat itu ampun kita penuh, milkut tam. Jadi kalau ada umpamanya satu bangunan atau satu penghasilan yang kita dapatkan, tapi banyak orang yang ampunnya, tunggu dulu, lihat dulu. Kecuali kita nang ampun saronganan, kita yang memiliki penuh, maka kita punya hakut tasarruf di situ. Hakut tasarrufnya apa? Bebas kita untuk mentasarrufkan, untuk memanfaatkan dan menggunakan apa yang kita inginkan. Itu milkut tam namanya. Hak penuh milik kita, bukan hak orang lain. Amun masih ada hak orang lain di sana, tunggu dulu. Hitung dulu cukup kada masih nisabnya. Jangan-jangan
Kada cukup lagi nisabnya karena ada hak orang lain di situ. Umpama kita punya hutang. Harta kita ini memang cukup nisabnya, tapi kita punya hutang banyak. Tapi bukan bersengaja untuk berhutang agar tidak cukup nisab hingga kada wajib zakat. Atau ada orang yang yafirru minaz zakat. Awas, hati-hati. Tujuan lari dari kewajiban zakat, Allah binasakan hartanya. Itu ada orang yang bertujuan yang kayak itu. Nijah parak sudah waktu masa haul. Nanti kita haul itu apa maksudnya? Parak sudah masa zakat akan tiba. Nanti ini kalau dihitung banyak aset mencukupi nisab. Biar kada cukup nisabnya kayak apa? Berhutang lah ia macam-macam. Sekali berhutang, totalkan hutangnya dengan aset yang dia punya. Dikurangi hutang, kada cukup lagi nisabnya. Aja kayak pahana berzakat nisab kada cukupnya. Itu lari dari kewajiban zakat tuh ada orang yang kayak itu tuh. Nauzubillah. Hukumnya haram kata ulama dan dampaknya luar biasa. Allah akan binasakan hartanya. Itu yang ketiga, milkutam. Yang keempat, an-nisab. Nisab itu ya kadar batas harta yang kita punya. Sudah ditetapkan dan masing-masing ada batasannya. Kalau cukup batasan ini, baru wajib zakat atas harta yang dimilikinya. Tapi kalau kada mencukupi nisab, itu kada wajib. Belum lagi wajib. Amuninya hendak bersedekah, sedekah. Tapi hukumnya sedekah sunnah, bukan zakat namanya. Sebab bukan zakat mal, bukan zakat harta. Sebab nisabnya kada sampai. Nanti ada macam-macam nisabnya. Kalau kita punya peternakan, sampai umpamanya kambing banyak, berapa nisabnya? Kayak apa menghitung haulnya? Haul itu kan hitungan 1 tahun. Kapan kita mulai menghitung itu kapan? Dan hitungannya qamariyah. Ini kadang kita menghitungnya keliru. Saya pernah sampaikan, banyak orang mengira di bulan Ramadan, semuanya di bulan Ramadan. Kada. Di bulan Ramadan itu yang wajib atas kita zakat fitrah. Itu pun punya syarat-syarat yang harus terpenuhkan. Berjumpa ia, bertemu ia dengan 2 masa. Dengan ratu bulan Ramadan, yang kedua bulan Syawal. Amun ia bertemu dan berjumpa hanya dengan bulan Ramadan, tidak berjumpa dengan bulan Syawal, kada wajib zakat fitrah. Bulan Ramadan hidup. Detik-detik akhir Ramadan sebelum terbenam matahari, meninggal patangnya. Itu kada wajib zakat fitrahnya. Kenapa kada wajib? Karena kada menjumpai bulan Syawal. Bulan Syawal kapan? Terbenam matahari akhir Ramadan, itu bulan Syawal. Tapi kada menjumpai, berarti dia hanya berjumpa dengan bulan Ramadan, ai fala zakatala. Tidak wajib zakat fitrah atas dirinya. Atau sebaliknya, bulan Ramadan kada berjumpa, terbenam matahari saat malam takbiran, dia lahir, anaknya lahir. Makanya pas pulang lahir bebini, siapa narannya? Fitria narannya. Karena bulan fitrah, hari raya fitrah, hari raya fitri ini. Siapa narannya? Fitrianya, bebini Bang. Hendak menarani Idul Fitri terlalu vulgar benar, fitria, diselewengakan sedikit. Wajib kada zakat fitrah? Kada wajib karena dia tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Kan ada syaratnya. Jadi setiap kewajiban zakat itu ada syaratnya. Ada nisabnya, ada juga ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki. Lalu kemudian yang kelima, ta'yinul malik. Penetapan siapa yang ampunnya. Itu jelas. Baik, kelima syarat ini kata ulama, faqulu ma fi yadihi li sayyidihi. Tidak wajib zakat setiap apa yang ada pada tangan si budak yang itu dimiliki oleh tuannya. Wala, dan begitu juga tidak wajib ala man lam yamliku nisaban, mereka yang tidak punya nisab atau tidak sampai hartanya pada nisab al-qadar al-ma'lum minal mal, yang sudah ditetapkan berapa kadarnya sehingga wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat, kama sayati, yang insyaallah akan dijelaskan oleh beliau di dalam ini kitab. Wala zakata fi baitil mal wala fi mauquf wala fi malin janin li'adami ta'yinin malik. Begitu juga harta yang belum ada kepemilikannya.
Harta yang belum ada kepemilikan. Wala fi mali janin li'adami ta'yini mali. Belum ada kepemilikannya. Umpamanya apa? Janin yang akan lahir. Ini kan bakal hidup, tapi belum tentu hidup, belum jelas. Maka banyak harta yang ditinggalkannya dan seterusnya. Nanti kita lihat. Wala yustaratu li bulughiha bulughun wala yustaratu li wujubiha, dan tidak disyaratkan kewajiban zakat itu satu bulugh. Bulugh itu artinya sampai usia balik. Aijah, ini kada masih kekanak lagi. Belum wajib lagi zakat kada. Kakanak kayaknya. Masih kekanak, belum lagi sampai usia balik tapi punya banyak harta. Kok bisa? Bisa jadi abahnya meninggal. Harta abahnya banyak. Kalau seandainya abahnya meninggal, berarti harta abahnya akan diwariskan kepada anak. Anaknya belum sampai usia balik. Maka hartanya berlimpah melebihi sudah daripada nisabnya. Wajib kada dikeluarkan zakatnya? Wajib. Karena kata ulama tidak mensyaratkan kewajiban zakat itu pada usia balik. Kada disyaratkan. Siapa nama mengeluarkan kena, siapa nama hitungan, ada walinya. Orang nama hargunya, orang nama memeliharanya, itu wajib mengeluarkan zakatnya dari harta yang dia punya. Insya Allah amun kakanak anak yatim banyak beisi harta berebut orang anak mahargu. Ayuha. Anak yatim nih banyak beisi harta warisan tuh berebut nang hendak mahargu. Marah aja aku nama hargunya. Tapi amun sudah miskin, bertunjuk-tunjulan kadaja kada kawa, ayo situ aja. Miskin. Nya mun banyak harta nih bayangannya ya banyak kena dapat bisa mengambil hartanya, bisa menikmati. Awas, hati-hati. Dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan wala ta'kulu amwalal yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kalau tidak khilaf itu ayatnya. Sekali-kali jangan engkau memakan harta anak yatim zulma, secara zalim. Kesempatan mahargo anak yatim banyak berharta, hartanya dimanfaatkan, awas. Itu sama kata ulama, kata Allah dalam Al-Quran, wa innama yakuluna fi butunihim nar, sesungguhnya yang ia makan itu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, kelak Allah campakkan dan masukkan ia ke dalam neraka. Lalu bagaimana kalau ada orang memakan harta anak yatim tapi secara tidak zalim? Boleh. Bisa jadi umpama karena kesibukan yang seharusnya dia bisa perbuat dan lakukan, tapi karena anak yatim ini yang diurus, masih halus lagi. Sehingga waktunya tersitakan, anggap apa yang seharusnya ia dapatkan boleh diambil dari harta anak yatim untuk kebutuhan hariannya. Karena waktunya tersitakan. Semestinya dia begawi, karena untuk anak yatim ini yang ada begawi, dia boleh mengambil dari sebahagian sedikit dari harta anak yatim sekedar kebutuhannya. Itu boleh. Tapi kalau bisa, marah kita kada mengambil harta anak, itu lebih bagus. Atau nang kada zulma, amun zulma kesempatan. Dia aneh anak nih perlu mobil kayaknya. Bukan anak yang bisa mengain mobil, abahnya. Nang mahargu itu nang perlu mobil, akhirnya kemana-mana bawa mobil aja. Maka mobil harta anak yatim. Ini perlu mobil kayak ini perlu HP nang harap. Kada tahunya inya samunya nang menikmati berarti zalim dia. Orang nang zalim, awas. Itu pernah ada kisah dan ini maklum, kisahnya realita. Ada anak yatim meninggal abahnya, hartanya banyak. Karena kada ada lagi orang yang lain, mamanya kada ada, neneknya kada ada pamannya. Pamannya yang mengelola harta itu. Karena yang meninggal mati saudaranya, kalau seorang meninggal, kalau lu bagian si anak ini, kebujuran lelaki, saudaranya pada dasarnya tidak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Cuman masih halus. Akhirnya pamannya yang mengendalikan hartanya. Ternyata yang ketika dia mengendalikan ini harta untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, bukan untuk anak yatim ini.
Sehingga apa yang dia dapatkan keuntungan besar, bahkan sukses dalam dunia bisnisnya. Ya, anak yatim ini makam rumah halus yang diurjuknya, mentaaminya semua kenikmatan itu didapatkan sampai keluarga menikah di luar negeri sana, beranak pinak, banyak perusahaannya. Lalu suatu ketika hendak balik ke Indonesia, sampai di bandara dijemput sedemikian rupa dengan mobil mewahnya, tulak bulik berangkat hendak menuju rumah yang dituju, ternyata Allah berkehendak lain, di tengah perjalanan kecelakaan, mati semua keluarga, satu keluarga. Pamannya tuh tadi mati semuanya, bininya mati, anaknya, akhirnya disedih-sedih keadaan tersisa kecuali ini satu anak yatim. Semua harta pamannya tadi yang berkembang biak itu tadi dikembalikan kepada anak. Lihat, Allah kembalikan harta itu kepada yang punya. Itu realita, ada kejadian. Maka lagi-lagi jangan mengambil, jangan memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi kada disyaratkan buluk. Yang kedua, wala aqlun. Begitu juga orang yang berakal. Mungkin dia junun atau mungkin hilang akal sehatnya. Apa bahasa kita? Maaf, gila lah bahasa kita, kurang waras. Tapi sugih. Hartanya berlimpah. Apa wajib dikeluarkan zakatnya? Tetap wajib dikeluarkan zakat. Siapa yang mengeluarkan? Lagi-lagi walinya. Wala rasydun wala istifa'ud dain. Disebutkan di sini, wala yustaratu wujubiha, tidak disyaratkan kewajiban zakat itu pertama bulugh, berakal, wala aqlun atau tidak berakal, kemudian wala rusdun atau tidak sehat, wala istifa'ud dain. Istifa'ud dain arti dalam bahasa kita minta untuk dipenuhi hutang-hutangnya. Artinya ada orang berhutang lawan kita, kemudian belum bayar. Aja kada bayar, belum bayar, bukan kada bayar, belum bayar, kada wajib di zakat itu. Kada, lihat kata ulama. Amun orang berhutang itu, andai dia akan bayar suatu ketika nantinya dan kita bisa memprediksikan ia bayar utang, itu wajib dihitung dikeluarkan zakatnya. Kalau memang tidak bisa ia membayar zakat, membayar hutangnya, ini kada akan lagi bisa kembali, maka boleh kada dihitung. Tapi andai kembali, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dihitung. Jadi hutang orang lawan kita jangan kada dihitung. Hutang kita ke orang maka dihitung. Ini harta ulun cuman ada memang 100 juta. Tapi ulun berhutang sampai 30 juta, berarti sisanya 70 juta juga. Kada wajib zakat karena kada sampai di sop. Iya, hutang inya ke orang. Hutang orang ke inya sampai 70 juta. 70 ditambah dengan harta yang dia miliki, yang ada padanya 70, berarti 140. Wajib sudah zakat. Hutang orang jangan kada dihitung. Hitung. Dan itu ada dua. Yang kemungkinan bisa kembali atau yang kemungkinan tidak bisa kembali. Kalau yang bisa kembali, hitung sesaat itu juga ketika haulnya tiba. Tapi kalau tidak bisa kembali, boleh tidak dihitung. Tapi andai suatu saat kembali, itu wajib dikeluarkan zakat. Nah, itu wajib dikeluarkan. Jangan hutang kita aja nang kita hitung, hutang orang ke kita kada. Sebab hutang orang itu ke kita tetap itu milik kita. Cuman milik kita yang tertunda masih di tangan orang. Itu satu kata ulama. Fatajibu fi mali qasir wa majnun was-safih wal mukhatab bi ikhrajiha al-wali. Siapa yang wajib untuk mengeluarkan harta-harta mereka yang kada ada akalnya atau gila atau yang masih kekanakan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah wali. Wa tajibu fi dainin halin ala muyassar hadir sahlun akhlu. Wajib hutang orang yang mungkin mudah untuk kita terima dan mudah untuk kita ambil, wajib dihitung. Fa in kana dain muajjalan aw halan ta'addara akhdahu fala yajib ikhraju zakatahu illa ba'da istifa. Kecuali tadi saya sampaikan, ada orang berhutang ta'addara akhdah, sulit kita untuk mengambilnya. Muajjala, berbatas waktu yang akan datang, kada hal, sekarang kada. Masih lawas lagi. Maka kada wajib untuk dikeluarkan, tapi ketika harta itu dibayarkan, hutang itu dibayarkan, maka
yajibu istifa'u, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Disebutkan di sini. Wa yuzakki hina idzin amma mara fi sinin wa qila an sanatin faqat. Satu haul. Nah, nanti bagaimana cara untuk menghitung haulnya? Dalam kitab ini disebutkan sedikit. Kita coba lihat. Kata beliau, haul itu kan hitungan 1 tahun. Kapan hitungan 1 tahun itu dimulai untuk dihitung? Ini beliau contohkan. Falau ishtara masalan 20 satan awal Muharram. Ingat, Qamariyah, bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi. Maka kalau kita patokan bulan Masehi itu bisa berlebih waktunya. Amun melebihkan waktu dari kewajiban yang seharusnya dikeluarkan dengan unsur kesengajaan dosa. Kenapa? Mengakhirkan zakat dalam mengeluarkannya. Tapi mendahulukan dalam mengeluarkan zakat boleh, tak ada masalah. Menunda itu berarti kita berdosa dengan sengaja. Bahkan kata ulama, ini andai. Hari ini mulai terhitung sudah wajib kita keluarkan zakat. Ditunda sampai awal bulan depan. Ternyata di awal, dalam perjalanan waktu ini terjadi hal yang kita tidak inginkan. Kebakaran umpama hartanya. Itu wajib kada zakat yang belum sempat kita keluarkan itu. Wajib kata ulama. Artinya kita tak hutang dengan Allah. Walau kita kena musibah. Kenapa? Lantaran kita menunda-nunda dalam mengeluarkan zakat. Contoh kata beliau, di bulan Muharram beliau beli 20 ekor kambing. Ini 20 ekor kambing belum sampai nisabnya, sampai 40. Kemudian di bulan Muharram 20 ekor, apa wajib sudah dikeluarkan zakatnya? Apa sudah terhitung? Belum haulnya. Belum dihitung itu karena belum sampai nisab. Menghitung haul itu ketika di awal nisab. Ketika awal waktu nisabnya sampai. Tukar pulang di bulan Sya'ban. Muharram nukar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Anggaplah di bulan Rajab, 4 bulan kemudian nukar pulang 10. 30 sudah. Belum terhitung. Sya'ban, Ramadan, Syawal, bulan Syawal 2 bulan kemudian tukar pulang 10. Berarti berapa kambingnya? 40. Kapan 40? Dicukup kada nisabnya. Cukup nisabnya. Kapan? Di bulan Syawal. Maka mulai terhitung di bulan Syawal. Di situ nisab sampai bulan Syawal yang akan datang. Kalau tetap nisabnya kada berkurang, wajib disitulah kewajiban zakat di bulan Syawal. Bukan di bulan Muharram. Karena bulan Muharram belum sampai nisab. Itu cara menghitung nisabnya. Baik, insyaallah waktu nampaknya tidak mencukupi. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim. Mustafa Sayyidi
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى